Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, ahli media gizi. Saya sebagai nutrisionis di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Mansur, Gentap. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 2, angkatan 1, dan kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yaitu nutrisionis. Di mana latar belakangnya yang saya ambil kali ini yaitu tentang pelayanan gizi di rumah sakit. Di mana arti dari pelayanan gizi di rumah sakit merupakan pelayanan yang diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Pelayanan gizi rawat inap adalah pelayanan gizi yang dimulai dari proses pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi meliputi perencanaan, penyediaan makanan, penyuluhan atau edukasi, dan konseling gizi, serta monitoring dan evaluasi. Pengertian tersebut ada di buku PGRS tahun 2013. Dari pengertian tersebut, maka pelayanan gizi merupakan komponen utama dan pelayanan rumah sakit dalam pelayanan rumah sakit. Salah satunya konseling gizi, sehingga diharapkan dari analisis ini akan memperbaiki kinerja pelayanan gizi di rumah sakit. Tujuannya yaitu agar pasien memperoleh asupan makanan yang sesuai kondisi kesehatannya dalam upaya mempercepat proses penyembuhan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi, serta menambah ilmu pengetahuan tentang gizi. Adapun identifikasi isu. Ada beberapa identifikasi isu, yaitu tentang pelayanan gizi rumah sakit. Saya menggunakan dengan metode pentahelix, ada 3, yaitu yang pertama pemakaian APD yang kurang, yang kedua ketepatan pemorsian, yang ketiga rendahnya minat pasien rumah sakit untuk konsultasi gizi. Nah, dari identifikasi isu tersebut, maka kami akan pecahkan. Nah, pemecahan masalah ini menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dari isu pemakaian APD yang kurang, ketepatan pemorsian, dan rendahnya minat pasien rumah sakit untuk konsultasi gizi didapatkan peringkat pertama, yaitu rendahnya minat pasien rumah sakit untuk konsultasi gizi, yaitu dengan nilai 24. Jadi, selanjutnya ini akan yang akan kami bahas. Nah, ini pemecahan masalah menggunakan metode APKL. Sama, dengan metode APKL juga didapatkan nilai yang memenuhi syarat, itu rendahnya minat pasien rumah sakit untuk konsultasi gizi. Karena dari 3 identifikasi isu itu tadi, rendahnya minat pasien rumah sakit untuk konsultasi gizi itu yang peringkat pertama, maka kita kupas dengan menggunakan fishbone. Kita kupas penyebabnya menggunakan fishbone. Fishbone ini menjelaskan tentang akibat atau sebab dari kenapa rendahnya minat pasien rumah sakit untuk konsultasi gizi. Yang pertama dari men itu manusianya. Manusianya ada yang kurangnya rasa ingin tahu masyarakat. Yang kedua, kurangnya promosi tentang poligizi. Yang kedua, metode. Metodenya mungkin kebijakan poli. Nah, karena ada beberapa poli yang tidak menyarankan pasiennya untuk ke poligizi. Cukup hanya di poli tersebut. Tidak dirujukan ke poligizi. Yang kedua, pelayanan konseling yang monoton. Itu aja. Ya, yang kedua, material. Material ini merupakan seperti contohnya kurangnya alat pemkes gizi. Mungkin tidak tertempel leaflet-leaflet poster gizi yang mungkin lebih menarik kayak gitu. Terus kurang menariknya ruangan poligizi. Mungkin akan ditambahi seperti kurang monoton kayak gitu ya. Jadi harus ditambahi dengan
hiasan-hiasan seperti punya anak-anak, kayak gitu lebih menarik lah. Dan dari lingkungan, jarak rumah masyarakat ke rumah sakit yang jauh, itu juga sebagai sebabnya. Nah, dari pemecahan masalah tersebut, kita punya alternatif penyelesaian menggunakan tabel SWOT, SWOT, di mana S-nya itu strength, kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya opportunities atau peluang, dan T-nya itu threats atau ancaman. Nah, di sini saya mempunyai alternatif penyelesaian nih. Dari yang pertama S, strength. Yang pertama, adanya keinginan masyarakat untuk paham tentang gizi. Ya, pasti ada yang masyarakat yang pengen ngerti apa aja makanan yang boleh, apa aja makanan yang tidak boleh. Gitu. Yang kedua, melaksanakan konseling menggunakan media sosial seperti konsultasi online. Karena kita sekarang zamannya zaman online. Apa-apa online, daftar ke rumah sakit online. Jadi, apa salahnya kalau kita melakukan konseling gizi biar tidak monoton, yaitu dengan online, konsultasi online. Gitu. Yang ketiga, yaitu melakukan promosi tentang pelayanan konsultasi gizi. Jadi setiap pasien yang masuk ke rumah sakit, kita kasih tahu bahwa di situ ada pelayanan gizi juga. Jika mau konsultasi, silakan. Yang keempat, yaitu mengkoordinir dengan PJ Poli Rawat Jalan, bahwa kalau bisa semua pasien dari PJ Poli Rawat Jalan tuh kalau bisa diarahkan atau dirujukkan ke gizi. Kalau yang memang mempunyai penyakit yang berkaitan dengan perlunya konsultasi gizi. Weakness, yaitu kelemahannya, terkendalanya jarak antara rumah masyarakat dengan rumah sakit. Nah, ini kita merupakan kelemahan kita. Jadi kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk ayo kita konsultasi gizi, padahal rumah mereka jauh, kayak gitu. Yang kedua, ketidaktahuan masyarakat tentang profesi gizi. Nah, yang tahunya masyarakat profesi gizi itu adalah di dapur. Tidak pernah mereka tahu kalau profesi gizi itu ada di poli juga, bisa konsultasi juga, tidak hanya di dapur. Opportunities-nya atau peluangnya, kita bisa menggunakan media sosial sebagai wadah sharing ilmu. Yang kedua, adanya lembaga medis pasien yang harus diisi oleh tenaga gizi, seperti antropometrinya. Jadi kita dari antropometri yang diisi gizi yang nimbang dan gizi yang mengasih tahu bahwa status pasien itu bagaimana, apakah baik, apakah normal, atau obesitas, atau kurus, ya. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancamannya kurangnya tenaga gizi jika tenaga yang ada ditempatkan tidak sesuai tupoksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.